Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Awalan, hayya bina nashkuru ila Allah ta'ala alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati' an najtami' fi hadzal makan al-mubarak. Taniyan salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi al-kharajan nas minadh dhulumati ilan nur. Perkenalkan, nama saya Gusti Muhammad Hafiz, saya dari SMA ISPSM Magetan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit materi singkat mengenai Al-Quran sebagai petunjuk hidup sepanjang zaman. Yang pertama, Al-Quran bukan sekedar kitab lama. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang hidup di era yang sangat modern. Apa-apa serba instan. Contoh saja, jika kita ingin makan, kita tinggal membuka HP kita, lalu kita memesannya. Contoh lain, jika kita ingin bepergian, kita dapat memesannya hanya lewat aplikasi. Tetapi tanpa kita sadari, kebanyakan dari kita salah untuk mencari tempat untuk mendapatkan kebahagiaan. Padahal Allah SWT tempat untuk mencari kebahagiaan itu telah ada sejak 1400 tahun yang lalu, yakni Al-Quran. Al-Quran bukan sekedar kitab untuk dibaca, tetapi juga sebagai pedoman umat Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya tidak ada keraguan dalam Al-Quran dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bayangkan saja, dari zaman Nabi hingga zaman sekarang, Al-Quran masih saja sangat relevan. Jika HP kita perlu yang namanya upgrade, Al-Quran tidak perlu yang namanya upgrade. Tetapi kita sendirilah yang harus mengupgrade tingkat keimanan kita. Yang kedua, Al-Quran sebagai jawaban atas pertanyaan hidup. Dalam menjalankan hidup, tentunya kita pernah bertanya-tanya, bagaimana sih cara mendapatkan ketenangan itu? Kita sering buka HP kita mencarinya. Bagaimana cara mencari ketenangan dalam hidup? Tapi apa? Yang kita dapatkan dari situ hanyalah ketenangan-ketenangan di dunia. Padahal Allah SWT telah memberikan resep dalam Al-Quran bagaimana cara mencari ketenangan baik di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dengan kita sering-sering membaca Al-Quran, kita sama saja mengingat Allah. Karena di saat kita membaca Al-Quran, kita sama saja berkomunikasi langsung dengan Allah SWT. Jadi, jika kita mencari solusi untuk mencari ketenangan, bukan kita cari di internet, tetapi kita perbanyak bacaan Al-Quran kita. Yang ketiga, Al-Quran bukan untuk dibaca, tapi juga dihidupkan. Banyak dari kita mahir dalam membaca Al-Quran, tetapi belum bisa menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Rasulullah SAW bukan hanya membacanya, tetapi juga mengamalkan dan menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai-sampai beliau dijuluki Al-Quran yang berjalan. Dalam sebuah hadis disebutkan, ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau menjawab, kana khuluquhu al-Qur'ana, yang artinya akhlaknya sama seperti Al-Quran. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan, jika kita ingin menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita, maka kita harus perbanyak bacaan kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, serta kita pahami makna-makna dalam Al-Quran. Dan yang keempat, Al-Quran bukan sekedar pajangan. Ada sebuah cerita lucu tetapi menyedihkan.
ketika seorang ditanya, "Ya fulan, di mana kamu taruh Al-Qur'anmu?" Beliau menjawab, "Al-Qur'anku saya taruh di bagian paling atas." Tetapi apa? Walaupun tempatnya tinggi, Al-Qur'annya lah yang paling banyak berdebu. Dari kisah itu kita simpulkan bahwa tidak harus kita menaruh Al-Quran kita di tempat yang paling tinggi, tapi kita cukup dengan kita sering baca Al-Quran. Kita baca-bacanya setiap hari, kita pahami maknanya. Karena Al-Quran bukan hanya dijadikan ornamen, tetapi juga kita harus jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, tanpa kita sadari, dengan kita sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran, banyak sekali hal-hal yang kita rasakan. Contohnya, jika kita tersesat dalam menjalani kehidupan, maka kita akan diluruskan. Jika kita melakukan sesuatu terasa sangat susah, maka akan dimudahkan. Dan jika kita melakukan sesuatu terasa mudah, maka akan lebih dimudahkan lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.